Selamat malam, Bapak dan Ibu, sobat-sobat budaya sekalian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa di hari Minggu, KCB punya program untuk Zoom mingguan. Dan hari Minggu ini, malam ini, tema yang diangkat adalah melihat kerusuhan dari sisi semesta. Maka bagaimana Sastro Jendro yang sudah terbiasa dan mempelajari segala sesuatu dalam sebuah keseimbangan. Maka jika terjadi sebuah kejadian atau situasi di luar dari keseimbangan itu, maka ada sebab yang bisa ditelusuri. Begitu juga tema hari ini, mau melihat sisi kerusuhan, bisa kerusuhan apa saja. Termasuk juga kerusuhan di dalam diri sendiri. Maka mari kita sama-sama mendengarkan apa yang menarik dari tema malam ini yang akan disampaikan oleh Romo Kanjenggung Tony Yunus. Romo Tony, ruang Zoom dan waktu saya persilahkan. Sumonggo, Romo. Terima kasih Pak Wiro. Rahayu buat semua yang hadir di sini. Jadi kita mencoba untuk membicarakan tentang kerusuhan secara kacamata Sastro Jendro ya. Kalau kita lihat ya, kerusuhan massal ya, itu sebetulnya bukan hanya masalah sosial politik sebetulnya, tetapi juga masalah spiritual. Maka ia dapat dipahami sebagai gejala disharmoni kolektif, yaitu antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan juga dengan semesta. Nah, beberapa sudut pandang dari para analis psikologi dan beberapa juga tentang ahli-ahli spiritual energi ya, pada pandangan-pandangan energi ya. Gelombang energi kolektif ya, itu merupakan hal yang memang ada di dalam dunia ini. Manusia itu adalah makhluk energi, pikiran, emosi, dan tindakan menciptakan getaran. Artinya kita itu sebetulnya menciptakan getaran. Bila sekelompok besar manusia menyimpan amarah, menyimpan iri hati, rasa takut, dan juga kebencian, energi ini akhirnya akan berkumpul menjadi suatu, kita istilahkan awan psikis ya, awan psikis yang tebal. Nah, dalam kosmologi Jawa, kadang alam psikis tebal itu disebut lebu angin. Ya. Dalam Buddhisme dianggap sebagai konsep tentang kolektif karma. Jadi lebu angin atau awan tebal ini tadi itu juga dianggap sebagai konsep kolektif karma. Ketika ambang energi ini pecah, maka lahirlah kejadian. Bisa kerusuhan, bisa masalah-masalah gempa, bencana alam, seperti badai yang terbentuk dari uap air yang berlebihan di udara akhirnya pecah. Nah, ini tadi kalau kita menilai dari gelombang energi kolektif.
Nah, kalau kita juga meninjau dari cermin keseimbangan kosmis, ya, ini juga perlu kita tinjau dari keseimbangan kosmik. Semesta selalu mencari keseimbangannya. Itu sudah menjadi ritme jagat. Ya. Nah, kerusuhan bisa dipandang sebagai tanda bahwa ada ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi dan harmoni umum. Nah, jika alam batin masyarakat penuh ketegangan, ia akan tercermin di luar dalam bentuk konflik fisik. Ya. Kemudian kalau kita tinjau dari sorotan peran ego dan kehilangannya kesadaran, ya, kerusuhan terjadi karena ego kolektif mengambil alih. Jadi ego kolektif itu bergeser mengambil alih. Ego itu mengingkari sifat luhur manusia seperti welas asih, kesabaran, dan rasa persaudaraan. Itu sifat atau ciri ego, yaitu mengingkari sifat luhur manusia. Welas asih kita tinggalkan, kesabaran kita tinggalkan, rasa persaudaraan pun tidak ada. Itu kekuatan dari ego. Dari perspektif spiritual, hal itu juga menunjukkan bahwa masyarakat sedang menjauh dari sifat keilahian yang ada dalam dirinya. Ya, makanya kadang-kadang orang-orang yang agnostik, ya, orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, itu juga memiliki satu sifat yang tidak keilahian dalam dirinya, dan biasanya disitulah ego berperan. Pertanda untuk transformasi misalnya. Jadi selain tadi tinjauan dari beberapa sudut, kita tinjau pertanda untuk transformasi. Jadi dalam pandangan mistik, kerusuhan massal ini tidak hanya bencana, tetapi juga merupakan satu panggilan perubahan, transformasi. Ya. Ia menjadi pintu bagi kesadaran baru, bahwa tanpa cinta kasih, keadilan, dan keterhubungan dengan semesta, manusia akan terjerumus pada kehancuran diri. Nah, kemudian kita juga sering menghubungkan dengan semesta misalnya. Semesta bukan entitas terpisah loh, melainkan resonan dengan batin manusia. Selalu ada resonansinya, selalu ada gelombang hubungannya dengan manusia, batin manusia. Nah, bila banyak hati dipenuhi kegelapan, semesta juga merespon, yaitu dengan suatu kekacauan. Ya. Namun bila hati kembali kepada doa, kepada tapa, ya, dan welas asih, semesta pun akan meredakan badai sosial itu. Jadi kita ini tetap ada hubungannya dengan semesta. Dalam istilah Jawa, jagat gede atau makrokosmos adalah bayangan dari jagat cilik atau mikrokosmos. Sekarang kita kembali pada topik, yaitu kerusuhan massal. Itu menurut pengertian banyak peneliti adalah merupakan manifestasi lahiriah dari disharmoni batin kolektif. Jadi ia bisa dianalisis sebagai tanda sakit. Jadi kerusuhan itu merupakan tanda sakit. Ya. Masyarakat dalam hubungannya dengan semesta itu ada konflik. Jalan penyembuhannya bukan hanya politik dan hukum, ya, atau hukum, ya, tetapi juga penjernihan batin secara massal. Maka kemarin kita mengadakan doa dengan 5 orang
ahli spiritual, yaitu sebetulnya yaitu tadi untuk penjernihan batin secara massal, doa, ruatan, meditasi, dan tindakan melas asih ya itu merupakan penjernihan batin secara massal. Energi alam semesta dalam berbagai tradisi, ya, setiap kebudayaan memiliki sendiri tersendiri untuk memahami energi yang menghidupi jagat raya. Nah, ada istilah Orenda. Orenda ini tradisi Iroquois ya, memandang bahwa setiap makhluk batu, air, dan pohon memiliki daya spiritual. Daya spiritual itu disebut Orenda. Ya. Kekuatan itu bisa memancar, saling mempengaruhi, dan bisa juga menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Jadi ada pula gaya ya dalam pandangan eko spiritualisme modern ya dipahami sebagai bumi yang hidup, organisme raksasa dengan kesadaran sendiri. Jadi ketika manusia melukai alam, gaya akan terguncang. Dan guncangan itu tercermin kembali dalam ketidakstabilan sosial maupun dalam psikis manusia. Kemudian juga ada yang namanya collective consciousness. Menjelaskan bahwa pikiran atau emosi dan doa manusia tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan akan terus terhubung ya, dalam lapangan energi yang bersama. Energi kolektif ini bisa menjadi sumber kedamaian dan persatuan, namun juga dapat berubah menjadi badai sosial bila dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kerusuhan massal itu perlu dianalisis ya. Persilangan antara roh, psikologi, dan energi semesta. Di dalam sastra Jendra itu roh halus dan bara amarah itu sangat berperan. Ini menurut sastra Jendra. Dalam laku kejawen sastra Jendra ini ada pandangan bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian. Ia selalu berinteraksi dengan roh-roh halus, suksma halus, lelembut, pamomong, hingga hal sukerto. Ya. Roh-roh itu bisa menjadi sahabat yang menuntun, tetapi kembali lagi juga bisa menjadi beban bila energi batin manusia tidak terkendali. Ya, amarah yang kecil bisa menjadi membesar karena roh-roh halus ini ikut menyusup. Ya. Nah, ke dalam kesadaran manusia itu roh-roh halus ikut menyusup. Dalam bahasa Jawa sering disebut kekeseling sukerto atau kecampuran energi lelembut. Nah, kita lihat kalau ada kerusuhan, bahkan kulkas yang 2 pintu aja bisa diangkat oleh seseorang. Nah, disinilah sebetulnya ada sublimasi antara roh dan jiwa manusia itu. Sehingga memiliki kekuatan yang tak alang kepalang. Ngangkat motor bisa, ya, ngangkat kulkas, ngangkat lemari yang besar. Itu merupakan hal yang adanya interaksi antara roh-roh halus dan sukma kita. Nah, saat manusia marah, itu membuka celah batin. Jadi ibarat pintu rumah yang terbuka, roh-roh halus sedang bergentayangan itu akan masuk, memperbesar bara api, kemarahan kita ditambah, ya, sehingga power kita juga semakin tambah. Nah, di samping itu juga mata kita memandang
kekerusuhan itu juga akan menjadi hipnotis, akan menjadi ikut. Itu juga karena roh-roh itu memengaruhi pandangan kita. Nah, jadi dalam skala besar, bila banyak orang menaruh kebencian, dendam, atau ketidakpuasan, maka roh-roh halus itu yang kita anggap suka api itu berbondong-bondong menempel. Inilah yang membuat kerusuhan seolah-olah menyala, semakin membesar tanpa kendali. Dalam pandangan sastra Jendra, itu bukan hanya gejala psikologis, melainkan juga gejala metafisik, energi roh halus bersekutu dengan energi amarah manusia. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang mempelopori, membakar, misalnya membakar halte dan sebagainya, apakah pemicunya? Ya. Itu kan dari pikiran. Ternyata kalau kita teliti lagi, pikiran itu pun sudah secara metafisik ya tersusupi oleh energi roh halus. Jadi pikiran pun tidak normal udah. Itulah makanya ada provokatornya misalnya. Provokator itu sendiri sudah tidak sehat. Ya. Jadi jalan penyembuhannya secara kejawen itu ya cuman ruatan, tirakat, membersihkan tubuh kita sendiri agar tidak menjadi tempat singgah roh-roh murka. Ya. Juga adanya perlu puja mantra, doa, kemudian menutup celah batin dengan cahaya doa, agar suksmo halus yang masuk adalah pamomong dan bukan pengganggu. Jadi sorotan psikologis yang disebut emosi kolektif itu ya itu bisa dinyatakan sebagai frustasi agresif yang menjelaskan bahwa rasa tidak adil yang terpendam mudah berubah menjadi kekerasan. Deindividuasi ya menunjukkan bahwa dalam kerumunan orang merasa anonim, merasa tidak punya nama sehingga dia berani melakukan perilaku yang agresif. Dan itu sangat mudah muncul saat kita berada di kerumunan. Nah, disitulah namanya teori identitas sosial menyingkap bahwa kami versus mereka menjadi bensin yang membesarkan api. Dengan kata lain, secara psikologis, melihat kerusuhan sebagai interaksi emosi individu yang saling menular dalam konteks sosial. Kemudian kita juga perlu meninjau spiritual kosmik, yaitu disharmoninya dengan semesta itu di mana. Ya. Nah itu tadi sudah kita ceritakan adanya satu pengertian bahwa semua benda itu merupakan memiliki daya, yaitu yang disebut orenda. Kemudian juga dalam gaya bumi yang terluka memantulkan sakitnya lewat tubuh sosial manusia. Kemudian juga dalam konsep kolektif consciousness, badai emosi kolektif menciptakan gelombang energi yang bisa menyejukkan atau bisa mendamaikan, tetapi juga bisa menghancurkan. Jadi kalau kita pakai sudut pandang sastra Jendra, analisis spiritual tentang kerusuhan massal itu sebetulnya bisa dirumuskan dalam poin-poin penting. Misalnya, manusia memiliki trigati, gati pikir, gati rogo, gati rasa. Nah,
Trigati ini tidak seimbang. Maka dalam kerusuhan gati rasa atau raga atau naluri dan gati pikir, akal penuh amarah, kebencian akan menguasai. Sedangkan gati rasa yang sifatnya welasase, kebeningan itu akan tertutup. Nah, ini menurut sastra Jendra trigati yang tidak seimbang. Yang kedua juga seperti yang saya ceritakan, menyusupnya roh halus. Amarah yang kecil bisa besar karena adanya roh-roh halus yang ikut masuk dalam tubuh manusia. Kemudian juga putusnya hubungan dengan suksmo sejati. Suksmo sejati adalah cahaya ilahi dalam diri manusia. Ketika kerusuhan terjadi, manusia terlepas dari sambungan ini. Kesadarannya hilang. Ya. Ia hidup hanya dengan nafsu angkara murka. Jadi peringatan dari jagat raya ya itu dalam sastra Jendra, kerusuhan adalah tanda bahwa manusia sedang jauh dari triwikromo, keselarasan pikiran, raga dan rasa. Itu tanda bahwa manusia sedang jauh dari triwikromo. Dan itu satu persatu menjadi massal atau kolektif. Makanya bagaimana penyembuhannya? Ya, kita kemarin kan mengadakan doa, kemudian juga ada meditasi, yaitu sumarah kolektif itu jalan pertama. Jadi masyarakat diajak kembali pada sikap sumarah, menyerahkan diri kepada Gusti tanpa diliputi amarah dan ego. Praktek ini bisa dilakukan dalam doa bersama, meditasi hening, atau tapa berata sederhana, menundukkan diri kepada kehendak Gusti. Juga terjadi, juga bisa diarahkan kepada ruatan massal, misalnya. Seperti satu suro itu sering banyak kumpul orang, kita mandiin. Ruatan massal. Dengan mantra-mantra ruatan. Ya. Jadi ruatan dilakukan untuk membersihkan energi negatif yang menempel pada individu maupun ruang sosial. Ya. Jadi bisa berbentuk pembakaran dupa, sesaji sederhana, kembang telon, serta mantra yang diucapkan, serta memohon semuanya menjadi harmoni. Mantra penyatu rasa menghidupkan kembali gati rasa agar menyeimbangkan gati pikir dan gati rogo. Salah satu afirmasi sakral yang bisa dipakai dalam suasana kolektif adalah mantra yang sering dipakai oleh teman-teman kita sastra Jendra, yaitu Hanggayuh tinar bukaning triwikromo ingsun sumarah ngeratoni suksmo sumilar jagat kawedar. Artinya ya, aku mencapai terbukanya triwikromo, aku berserah memayungi jiwa hingga sinar menerangi seluruh jagat. Dari situ ya, kejadian itu pasti akan mulai mereda. Kita melakukan doa bersama hari apa ya, lupa saya. Hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Nah, Sabtu sudah kelihatan tidak ada apa-apa, Minggu sudah tidak ada apa-apa, sekarang ini tidak ada apa-apa. Jadi saya kira begitu yang ingin saya utarakan, memang tidak terlalu bisa mendalam karena sifatnya lebih arah yang analisis ya, jadi tidak bisa pasti. Saya kira begitu Pak Wiro, saya kembalikan, barangkali ada yang menambahkan ya nanti gimana-gimananya, jadi atau saling tanya jawab, yang bisa saya jawab nanti saya akan jawab. Monggo Pak Santo. Baik,
Matur nuwun, Romo. Jadi dipersilahkan pada Bapak Ibu, Sobat Budaya, jika ada yang mau menambahkan mungkin, atau bertanya mengenai hal tadi. Tapi memang saya menarik sambil menunggu dari Sobat Budaya, Romo. Memang menarik tadi bahwa Ya, hal itu adalah melihat sebuah harmonisasi, keharmonisan antara jagat cilik dan jagat gede itu tadi. ya, Maka sesuatu yang terjadi di luar itu hasil dari pantulan dari yang di dalam, kira-kira. Romo. Maka juga seringkali kita dengar juga begitu juga kebalikannya, bahwa yang di jagat gede terjadi sesuatu, maka juga dirasakan, yang tidak kelihatan, tetapi dirasakan oleh jagat cilik. Maka memang betul harus menjadi saling keterhubungan itu tadi. Maka ya, betul persilahkan Pak Wiro. teman-teman, ya, Hmm, budaya yang ingin bertanya hal betul ini. Pak. Jadi memang jagat cilik dan jagat gede itu, mikrokosmos dan makrokosmos itu memang ada resonansinya, ya, hubungan. Jadi kalau sebetulnya tadi saya terlalu melebar ke arah pandangan psikologis, pandangan spiritualis, dan sebagainya. Tetapi kita kembalikan lagi kalau tadi jagat kecil dan jagat gede tadi, itu dalam pandang sastra Jindro itu hanya masalahnya ada di Trigati. Trigati yang tidak seimbang, Pak Wiro. Jadi manusia yang memiliki kesadaran rogo, kesadaran rasa, kesadaran pikir ini tidak seimbang. Sehingga hidup manusia yang sebetulnya harus selalu apa ya menyatu ini, menguasai gati pikir, gati rasa, gati rogo ini kadang-kadang kehilangan di welas asihnya, yaitu gati rasanya itu hilang. Nah ini yang menjadikan ketidakseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah yang kedua dalam pandang sastra Jendro itu ya ada tadi yang saya ceritain roh halus. Getaran energi yang sebetulnya itu energi alam, itu kalau orang Jawa sering digambarkan secara figur menjadi roh, lelembut, dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu energi alam. Ya. Nah, energi itu menyusup dalam pribadi-pribadi manusia. Nah, makanya saya ceritain tadi, ada orang yang ngangkat lemari es double pintu itu sendiri. Ada yang ngangkat sepeda aja, 3 sepeda, 2 sepeda. Dalam hal kerusuhan atau apa ya, penjarahan lah misalnya. Nah, itu terjadinya karena ada roh halus. Ya. Kita kadang-kadang eh, tidak tidak menganalisa ke situ. Tetapi kalau kita melihat mereka lewat di depan kita kaget. Loh, kok bisa ya ngangkat sekuat itu? Nah, jadi itu tadi juga menjadi satu ketidakseimbangannya eh, jagat kecil dan jagat gede. Kemudian juga adanya putusnya hubungan dengan sukmo sejati. Sukmo sejati adalah cahaya ilahi dalam diri manusia. Ketika kerusuhan terjadi, manusia terlepas dari sambungan ini. Ia hidup hanya dengan nafsu, nafsu angkara, ya, kemudian mulai dengan kehilangan cahaya kesadarannya. Dia melakukan penjarahan misalnya. Gitu. Jadi saya kira eh, kuncinya cuma 3 ini. Trigati yang tidak seimbang, roh halus yang menyusup, dan putusnya kesadaran kita. Ya. Putus hubungan dengan sukmo sejati. Cuma 3 itu.
sehingga orang itu melakukan penjarahan, orang itu melakukan ikut membakar tempat-tempat yang strategis misalnya. Walaupun kalau kita bilang memang ada yang mempelopori dulu, tetapi yang mempelopori itu juga mengalami ini. Trigati yang tidak seimbang, roh halus yang menyusup, kemudian juga putusnya hubungan dengan suksma sejati. Sama juga dengan mereka yang ikut. Saya kira gitu, Pak Wiro. Sugeng Terus dalu, Bambang. Sugeng dalu, rahayu, rahayu. asik ya, pembicaraannya asik. Cuman saya agak berbeda begini. Memang yang dipentingkan itu triwikromo memang. Gati rasa, gati pikir, sama gati rogo ya. Tapi kalau dia itu bergeser ke sebelah kiri, itu berhubungan dengan nafsu. Jadi kalau saya istilahnya RSK ya, Rahwono, Kumbokarno, sama Sarpo Kenoko. Di situ yang bermain. Jadi bukan roh halus. Jadi cukup di hawa nafsu. Dia dikuasai hawa nafsu itu. Dan dia tidak triwikromo kalau menurut saya. Jadi ada sesuatu yang tidak tersambung antara kesadaran pikir, kesadaran rogo, sama kesadaran rasa itu tidak nyambung. Sehingga alurnya itu ke kiri, ke urusan RSK tadi. Tapi kalau dia sambung, urusannya ke kanan, yang mengendalikan Wibisono. Itu kalau saya. Jadi memang tidak ada roh halus atau apa yang di dalam pengertian ini. Cuman yang pasti itu dia masih dikuasai oleh hawa nafsu dan dia tidak triwikromo. Itu kalau pengertian saya, Romo, mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Rahayu. Yeah. Rahayu, Terima kasih. Bambang. Rahayu. Ya. Jadi memang sudut pandang Sastro Jendro itu trigati yang tidak seimbang. Ya betul. Trigati yang tidak seimbang. Kalau kita sudah berbicara triwikromo, itu trigati sudah jadi. Ya. Nah, ini trigati yang tidak seimbang. Makanya saya bilang, hidup manusia yang dijalani yaitu kesadaran pikir, kesadaran rogo, kesadaran rasa itu tidak seimbang. Tidak seimbangannya di mana? Di hilangnya welasase, hilangnya kebeningan hati. Yang ada hanya gati rogo dan gati pikir. Gitu. Bisa dikatakan bergeser ya atau apa, tapi tidak istilah triwikromo. Trigati yang bukan trigati yang tidak seimbang. Jadi belum masuk triwikromo. Kalau sudah masuk triwikromo, udah lurus, gitu loh, pasti lurus gitu. Nah, jadi kemudian ini ketidakseimbangannya itu di gati rasa. Kesadaran rasa. Iya, kebanyakan gati rasa. Rasa nggak bermain, rasa nggak bermain, karena rasa itu welasase ya. Terus keheningan, kemudian ya semuanya yang baik-baik itu ada di kesadaran rasa. Jadi tadi juga Dokter Bambang sudah masuk itu ngomong triwikromo yang kemudian ada ke arah pandangan yang ke kiri ya RSK dan sebagainya masuk. Tapi istilahnya jangan triwikromo gitu. Kalau sudah triwikromo itu sudah nggak bisa digugat lagi. Iya. Udah triwikromo itu udah seimbang semua, udah masuk. Nah ini dalam Sastro Jendro sisi pandangnya itu trigati yang tidak seimbang. Jadi belum triwikromo. Nah, kemudian kalau masalah roh halus yang menyusup tadi, itu bisa dikatakan roh halus, lembut, perewangan, dan sebagainya bisa. Karena sebetulnya itu istilahnya orang Jawa. Kalau istilah yang sebenarnya ahli-ahli spiritual, itu energi-energi yang ada di alam semesta. Gitu. Jadi kalau orang Jawa itu difiguratifkan sebagai roh halus. Nyusup lagi, kata-kata nyusup ini kan sebetulnya juga nggak tepat ini. Memang ya angel ini. Iya nyamber. Angel memang saya bilang.
Nah, kalau dalam Apa? pengertian saya begini Romo, pada Ye, waktu di pikiran itu mohon maaf, jadi ini sharing. Kalau di sharing ya. pikiran itu ada pikiran, ada ego. Kalau menurut pengertian dalam menurut Romo, pikiran itu Ye. setan, le ego itu iblis. Itu di dalam Oh, pengertian saya itu iblis. ya Jadi itu boleh. jadi kalau Romo menyusup ya mungkin ya iblis baik. Karena apa? Karena itu tidak trigati, tidak trigatinya trigati rasa gak main sehingga dia masih di pikiran gitu loh Romo. Ye. Itu dalam pengertian saya seperti itu. Karena selama ini tuh alurnya itu yang jelas kalau Triwikromo kan mesti melbune nang Wibisono. Tapi lek durung Triwikromo atau ketidakkeseimbangannya itu mesti masuk ke RSK saya bilang tadi itu. Iya, Sehingga RSK betul. itu sebetulnya yang mempengaruhi kan pikiran atau ego. Gitu. Nah, cuman lebih jelas lagi dijelaskan sama Romo bahwa selama dia tidak selaras, artinya ada salah satu trigati yang tidak terkoordinasi menjadi Triwikromo, itu jujur ada salah satu yang mempengaruhi ya, entah itu apa, yang pasti trigati masalah rasa memang hilang atau tidak ada. Itu saya sepakat. Ya, betul. Kayak gitu. Gitu. Oke. Ya, ya betul sebetulnya. Ya tinggal gati pikir ini identik ego atau apa gitu loh. Oke. Nah, itu aja. Kalau gati pikirnya itu identik ego ya memang itu yang berjalan adalah ego, ya kan? Gitu. Tetapi dalam kondisi kalau kita lihat orang pada lari-lari, ikut bakar itu dan sebagainya, dia nggak punya ego, dia ngikut aja. Hmm. Karena apa? Ya tadi ada roh halus yang nyusup. Ya, ini Hmm. apakah saya cocok atau nggak tahu ya. Nah, kadang-kadang di sana ada orang mulai apa namanya penjarahan. Wah, tiba-tiba tetangga saya yang ibu-ibu aja juga lari mendekatin sono. Ya. Itu disusupin sama roh halus. Egonya ada, tapi tidak memanjakan ego artinya. Itu yang saya tangkep bahwa Trigati tidak seimbang, roh halus juga ada yang menyusup. Kemudian yang ketiga itu putusnya hubungan dengan suksmo sejati. Nah, ini yang paling paling menjadi masalah dari orang-orang yang ngerayah tadi, orang-orang yang penjarahan tadi. Jadi sukmo sejati sebagai cahaya ilahi dalam diri manusia itu nggak nyambung gitu. Ketika kerusuhan terjadi, manusia terlepas dari sambungan ini. Ia hidup hanya dari nafsu angkara lah. Ini tadi betul ego ya. Dia hanya hidup dari nafsu angkara murka ya. Jadi bukan kesadaran yang sifatnya cahaya. Jadi ada tiga Iya, sebetulnya kalau iya. Sastro Jendro ini. Saya sepakat, Romo. Tapi yang pasti, Ya, kenapa mereka ikut? Kenapa mereka ya, ikut? ya. Kalau dilihat dari energi, dia tuh energinya sudah negatif, pasti menarik orang-orang yang berenergi negatif. Nah, betul. Itu Jadi, sangat jadi betul. itu ikutnya itu bukan karena apa? Karena dia punya energi negatif ditarik. Tapi kalau mereka tidak Iya, punya energi negatif, tidak mungkin. betul. Sudah Itu bawa dalam energi pemahaman saya. negatif. Ya, betul. Nggih, nggih. Betul. Itu sudah bawa energi negatif gitu. Iya. Jadi Masa yang ibu-ibu, ya. ya Masa yang ibu-ibu udah tua, mereka yang golongan negatif tertarik. Tapi kan ada ibu-ibu yang tidak ikut. Berarti dia nggak energinya ikut lah positif. Positif. karena dia sukmo sejatinya tidak putus. Putus. Ya. Nah, kalau dah sukmo sejatinya putus, tidak ada hubungan, ya akhirnya yang main ya keserakahan gitu. Oke. Ya, itu. Ya Ya Romo, memang matur nuwun. Matur ini nuwun. menarik ini memang. Nggih, Terima matur kasih loh nuwun. ini Nggih, sharingnya. rayu, rayu, rayu. Rayu, Nggih, rayu. rayu. Terima kasih sharingnya. Monggo Pak Lino. Rahayu, terombang, ternuwun. Mbak Rina, gimana Mbak Rina? Yo, nggak apa-apa sharing aja. Orang aku juga nggak ngerti apa aku bener apa salah.
Monggo, siapa Mbak Rina? Ayo, Suara saya kedengaran? kedengaran Mbak Rina? Jelas. Ya, Kedengaran, Mbak Oke, Rina. maklum di dalam kereta. Jadi oh, gini, ya. selamat malam Romo, selamat malam Pak Wiro. Jadi, kalau saya perhatikan dari Rahayu. tadi ini, ya, kalau tadi saya perhatikan pembicaraan dari Romo juga dari teman-teman, itu kan kita melihat orang lain. Kondisi orang itu spiritualnya, maksudnya dia itu dikuasai oleh egonya, lalu karena egonya negatif, jadinya ditunggangi oleh iblis atau setan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita mengatasi keadaan seperti itu, Romo? Kita tahu orang sudah dia sudah negatif lah, dia sudah nggak punya rasa, pikirannya juga sudah negatif dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang anarkis kayak kemarin dan juga yang di orang-orang yang dipermasalahkan, yang itu juga kan mereka juga yang menjadi titik pokok permasalahan sehingga terjadilah demonstrasi itu. Nah, kita yang ada di luar yang memperhatikan itu, yang menjaga spiritualnya kita. Kita tentunya nggak akan ikut-ikutan kayak gitu karena kita tahu mana yang kalau kita mendekat dengan Gusti Allah pasti kita nggak akan ikut-ikutan begitu. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejadian yang kayak kemarin begitu, Romo? Apa yang saya pertanyakan dipahami nggak, Romo? Paham, paham, paham. Jadi Ya, ini menyangkut semesta, ya. Ini menyangkut iya, semesta. Apa yang saya katakan energi-energi tadi atau roh-roh halus atau lembut-lembut tadi itu ada di dalam alam semesta, ya. Kita ya dengan berani. Sebetulnya itu para spiritual itu tahu, cuman nggak berani melakukan. Pak Wiro ingat nggak kita mengadakan doa mantra, puja mantra itu tanggal berapa? Ingat nggak Itu Pak Wiro? ya, ingat Bukan minggu minggu kan? lalu sekitar, ya, bukan Bukan, minggu. bukan minggu Pak. Bukan, betul. Kalau nggak salah Rebu atau Jumat ya. Rabu, Rabu. Rabu, Romo. Nah, Rabu. Rabu. Tidak Kamis ada, adem. ya, tidak ada orang spiritual yang sadar akan itu, Mbak Rina. Mbak Rina pertanyaan ini sangat dalam dan bagus, gitu loh. Tadi kan semuanya kan kita kan menganalisa, melihat kerusuhan. Lalu bagaimana mengatasinya, ya kan? Secara individu kita sudah menilai satu persatu. Tadi Pak Dokter Bambang juga menilai satu persatu masalah apa masuk di RSK, masuk di Wibisono, oke semua benar. Tetapi tidak ada kelompok spiritual yang berani mengadakan puja mantra. Kalau enggak kita dari SLA mencoba untuk menginisiatif, memberikan inisiatif. Ya, Pak Wiro ya. Rebu ya Pak Wiro kalau nggak Ya. salah. Setelah itu kan sudah nggak ada kan. Kita mengadakan doa mantra itu ada Ki Sunarto dari Metafisika. Ya. Itu pun saya ajak juga masih mikir. Tar dulu toh, mosok doain seperti ini apa bisa? Bisa saya bilang. Getaran vibrasinya semesta ini masih bisa diatur dengan doa-doa kita. Akhirnya Ki Sunarto oke. Ya. Kemudian ada Suhu Haryanto. Suhu Haryanto ini kalau nggak salah basicnya Buddhis. Dia langsung bilang, oh ya perlu ya saya ya. Oke saya ikut doa, puja mantra. Nah, kemudian dari FKPPAI dari paranormal itu ketuanya Pak Muslih ya, Ki Saung Rahsa. Saya telepon juga, iya ya Romo, kayaknya sih kita harus berani mendoakan.
Ini sama-sama waktu COVID loh, Mbak Rina. COVID itu saya tuh ingin ngadain supaya ada ruatan massal, ada semacam eh, ritual bersama ya. Itu banyak yang ketawa gitu. Bahkan saya nggak ngomong ya, bahkan ada seorang yang betul-betul orang keraton katakanlah, orang eneng yang ngono saya. Indonesia tuh nggak ada pakai gitu-gitu. Nah, bayangin, kita tetap melakukan itu. Nah, kemudian tadi selain Suhu Haryanto, ada seorang pendeta Hindu yang namanya Teguh Eko. Itu sudah merupakan juru mangku ya. Kemudian yang terakhir saya sendiri mendoakan. Nah, saya mendoakan tak bagi tiga. Satu kekuatan rembulan, satu lagi kekuatan bumi dan diri kita sendiri. Makanya Rajah Kolocokro saya bacakan. Kemudian juga kekuatan Surya. Jadi ada tiga golongan yang saya ajukan ini, yang saya doakan. Ternyata besoknya ya adem tuh. Saya tidak dengar lagi ada gebrak-gebrakan itu. Loh, memang kalau secara politis ya atau secara pikir itu, oh, memang sudah nggak ada ini kok, nggak ada gerakan ya. Nah, itu Mbak Tuti kan juga sampai ngasih berita ke kita. Kalau di Jerman sudah ada protes juga, ya kan Mbak Tuti? Nah, itu kalau nanti setiap negeri juga Iya, demo Romo. semua, gimana itu? Gitu, gitu. Jadi gitu Mbak Iya. Rina. Jadi kita harus berani. Ya, Sastro Jendro bisa mengatasinya hanya dengan ruatan, ya, dengan doa mantra bersama kolektif. Ya. Makanya saya coba itu dengan melakukan puja mantra. Rabu ya, kalau nggak salah tanggal ya Rabu ya, Rabu. Nggih. Rabu. Iya, Kita Rabu. adakan. Iya. Romo, Ye, monggo. kalau saya tuh teringat ngendikannya Romo. Jadi Dok, untuk Triwikromo itu perlu ada perilaku-perilaku luhur. Di dalam agama mata pun sama. Tidak boleh menjustify, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu Romo menjelaskan pada saya. Untuk kasus ini kalau saya melihatnya itu Romo, bahwa ada faktor lingkungan di situ. Faktor lingkungan yang di dalam kehidupan itu dia terpengaruh karena sesuatu itu mesti terpengaruh oleh faktor lingkungan. Untuk merubah perilaku yang bagus itu ada faktor lingkungannya di situ. Itu dalam pengertian saya. Ya, Jadi betul. lingkungan itu memang sangat-sangat mempengaruhi di kehidupan kita. Jadi seperti tadi, kalau SLA saya tidak yakin bahwa SLA itu akan ikut-ikut karena lingkungannya itu sudah lingkungan spiritual, tidak mungkin, nggak percaya aku. Tapi kan ada lingkungan lain sing isinya itu negatif, ditarik negatif. Itu dalam pengertiannya. Menurut saya loh Romo, pangapunten sugeng dalu. Ye, leres itu dok. Jadi memang menyoroti masalah ini itu memang memakai tiga kacamata. Ya, Ya kan? Satu kacamata psikologi, satu lagi kacamata spiritual kosmik. Nah, spiritual kosmik ini yang tadi Mbak Rina bilang tadi, kekuatan energi semesta ya. Terus satu lagi dalam sastro jendro itu adanya ruatan, tirakat ya, gitu. Jadi ada tiga sorotan lah. Nah, dokter tadi adalah sorotan psikologi. Orang pasti nurut kalau memang dia itu triwikromonya jeblok ya, pasti ya, ngikut itu, ya kan? ya betul. Kalau Ya, triwikromonya betul. bagus, nggak bakal ikut. Tuh. Jadi itu dalam sorotan psikologi ya, itu orang bisa terpengaruh. Melihat rombongan lari-lari ikut terpengaruh. Ya jalan penyembuhannya cuma satu kalau di dalam sastro jendro,
yaitu ya ruatan, doa bersama, puja mantra bersama ya, itu supaya ya yang kolektif ya dilambari dengan yang kolektif. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih loh dok. Wah Ini ini jadi muter otak kita. sharing Romo. Soalnya Iya, saya tuh memahami sharing apa yang bener. diajarkan Romo, memahami ada Romo. Saya coba utak-utak itu kok kayaknya di sini ada faktor lain ya. Karena kalau saya melihat mereka yang di SLA itu kalau dia Triwikromo, kayak kata kuncinya kan kita ini di Triwikromo, toh Romo. Triwikromo betul. Kata kuncinya untuk melangkah kemanapun Iya. itu kuncinya di Triwikromo. Kue mampu Ya. eminen, kayak mampu transenden, selama kamu belum Triwikromo, ora iso. Padahal Betul. Triwikromo itu Ya. harus ada pengeterapan di lapangan, di kehidupan sehari-hari, masalah perilaku yang Romo Ya. jelaskan itu, yang dimana di dalam agama itu sama. Jadi olah-oleh ini, olah-oleh ini, olah-oleh ini. Dan saya Betul. berkesimpulan begini, Romo. Apa yang dimaksud Romo itu meditasi rame itu ya ini perilaku ini Romo. Kalau dalam Iya, pengertian iya, saya, iya, iya. ya. Jadi Iya, betul. akhirnya dalam uang ngerasani kayak jujat kan dalam uang itu termasuk kan Nggak ada. meditasi rame, meditasi Ya, rame. ya betul. Kayak Ya. gitu kira-kira kayak gitu. Betul, betul dok. Jadi Triwikromo ini bisa berhasil kalau kita juga melatih kesolehan, kalau mungkin ya istilahnya. Jadi perilaku kita juga harus diperhatikan, tidak menyinggung perasaan orang, ya. Kemudian juga sabar, gitu. Ya, Amarah juga dikurangi. kalau saya merumuskan itu gini Romo, C kuadrat. Tadi Ya, komplain, compare, ya. The B, compare. blame, excuse, justify itu Ya, jealous, itu di situ-situ sekitar itu iya, aja. iya, itu harus, Perilaku itu. ya, itu harus dikendalikan. Ya, Ya, betul. anak Ya, kesolehan dikendalikan. lah. Ya, kesolehan istilahnya, kesolehan. Kesolehan. Jadi Ya betul. kalau Budi kita luhur nggak emang nggih. Nggih Ramo, budi luhur nggih, budi luhur nggih. budi luhur ya, kalau kita Oh, nggak budi menuju luhur. satu kesolehan atau budi luhur tadi, sulit. Orang mau Triwikromo itu sulit, Sulit. sulit, Betul. nggak bisa jalan. Baik, Ya terima Romo. kasih ini justru dokter Aduh, Romo. menambahkan ini kan jadi pada ngerti gitu loh. Triwikromo Ini itu nggak cuman sepele gitu, tidak. iya, Perilaku kita juga harus kita susun, dikendalikan. Monggo Pak Wiro. iya, Romo. Romo Narjo sudah raise hand. Oh, Monggo, nggih. Romo Narjo. Monggo Romo Narjo. Rahayu, Rahayu, rahayu. 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 Romo Tony ya. Kalau pandangan saya, sebab kejadian dan bisa nurutnya begitu banyak orang. Pertama disebabkan tekanan hidup. Tekanan hidup menekan saking susahnya akan timbullah hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu itu membuat dia jadi berani. Kemudian ditambah lagi pengen menampilkan diri. Supaya ke foto, supaya masuk TV. Jadi dia ikutlah semuanya turun ke lapangan. Mengadakan tindakan-tindakan sesuatu yang aneh. Seperti lemparan batu, bakar. Itu karena dia ingin menonjolkan diri bahwa dia lain daripada yang lain. Keberaniannya. Ya. Sehingga dalam kesadaran, jadi di bawah sadar itu akan muncul segala ego, keberanian, tenaga yang berlipat ganda. Jadi begini, Romo. Ya, ya. Kebetulan lagi bulan Seta ya kesambar juga. Karena energi negatif membawa dia makin menggila. Bulan 7 ya. Iya. Jitgue kalau orang Cina. Betul. Jitgue. Maka itu saya udah bilang bahaya waktu itu. Dengan beberapa umat saya udah kasih tahu ini bahaya nih bulan 7 pas. Bulan setan, di mana-mana banyak setan.
Ini Betul, akan betul. terjadi sesuatu bahaya. Dan menurut kepercayaan di Taoisme, Ya, bahwa yang datang ini pada setan-setan yang keluar, hobinya mengajak kawan. Maka ini kali kan hmm, korbannya banyak. Lebih dari 10 orang. Bukan satu hmm, aja. Banyak yang korban meninggal. Istilah ya, kita tuh diajak. Ingin mengajak kawan nemenin dia. Gitu. Jadi kebetulan memang tekanan hidup kayak per. Sebuah per kita tekan sampai mentok. Kan berbalik. Pernya menembak keluar. iya, betul. Bahaya. Itu. Ya, ya, Saya udah memang, berkali-kali memberitahu ini sangat bahaya keadaan. Karena tekanan hidup dan segalanya ya, udah kacau. ya. Ini pandangan sosial politik ya, Iya, pandangan sosial politik. Dan memang Taoisme ya, Taoisme ini memang ajaran tua yang kadang-kadang kita sudah nggak percaya, ya kan? Gitu. betul, betul. Hmm. Maka diketawain orang. Ya, padahal kalau kakek-kakek saya dulu itu selalu mengatakan bahwa Jitgwe atau bulan 7 itu arwah-arwah mencari sesaji. Iya, betul. Nah, makanya orang-orang yang Taoisme atau Chinese ya, Iya. Jitgwe itu ada sembayang. Rebutan namanya. Ya, Sembahyang rebutan. sembayangnya namanya rebutan. Agar sesajinya direbut, ya kan, oleh Iya, arwah-arwah itu. betul. Gitu. Nah, itu. Kalau di Jawa Jadi, bikinin tumpeng yang segede gunung. iya, tumpeng dan sebagainya. Kalau orang-orang Tionghoa itu macam-macam. Ya. Ada Macam-macam makanan. ada kue mangkok, ada apa, wah sederet banyak itu. Itu Nasi biar apa segala. biar untuk rebutan arwah-arwah itu. Nah, dengan adanya itu, maka tidak kejadian apa-apa, gitu kan? Betul. Nah, seperti Dan lagi halnya, ada lagi Romo. ye, Dalam tradisi Tionghoa, tiap bulan ye, 7, awal bulan 7, tiap maghrib, di depan ya, rumah kita harus hawur segenggam ya, beras dan ya, segelas air putih. betul. Ya, itu Ditebar itu, beras sama ditebar. air putih, ya, betul. Karena katanya tuh setan-setan tuh haus, mulutnya kering. Jadi air Ya, putih itu untuk inilah menyihirkan, makanya. beras untuk beri makan mereka. Ya, menarik ini sebetulnya Taoisme ini. Iya. Menarik ini. Loh, COVID ya, COVID itu di Bali itu hampir semua pura ya itu bikin bekakak. Bentuknya kayak orang itu loh. Orang-orangan itu. Iya, hampir semua. Saya tanya, ini kenapa bikin begini? Gitu. Supaya tidak ada orang yang mati. Supaya roh-roh halus itu makan itu sesaji bekakaknya itu. Eh, Ya inilah yang namanya Taoisme itu memang kita sedikit agak sudah tidak terlalu ini karena memang kurang logis gitu ya. Tapi Iya. kisah dan legendanya itu masuk akal. Masuk Tapi akal. benar juga. Romo pernah saya ikut acara melakukan rebutan. Ngeri Rebutan ya. Romo. Yang muncul ada pocong, ada kunti, wah Oh gitu segala ya. macam bentuk. Ngeri. Mereka Ngeri memang. benar-benar rebut makanannya mengerikan. Yang Iya. anehnya setelah selesai kita coba mencicipi makanan tersebut udah nggak ada rasa Nggak sama ada sekali. rasa. Sudah Ya, sepo. sepuk. Ya, Ya, sepo. Nggak ada rasa. Ya makanya di dalam sembayangnya orang-orang Chinese itu kalau sembayang jitgwe ini memang nggak enak ini makanannya. serem. Ya, tapi kalau Ya, sembayang yang lain ya enggak gitu. Tetap biasa aja karena mereka juga tergantung, ya tergantung tergantung. karena mereka itu ada yang bertujuan kumpul-kumpul keluarga, ya kan? Ya. Silaturahmi. Tapi kalau yang jitgwe ini memang benar sembayang rebutan itu memang serem. Itu kan Pak artinya Wiro, ya Pak mengundang Wiro pernah segalanya. ngicipin belum nih?
pernah ngicipin bener. Bekas dari sesajinya sembahyang rebutan ini. Pasti belum. Belum pernah. Itu bisa bener loh, makanan bisa sepok Pak, nggak ada rasa. Ya Kayak dulu sudah diisep ya, kayak sudah diisep sama arwah-arwah itu. sarinya udah habis. Sarinya udah habis ya. Iya. Menarik itu sebetulnya kita pelajari. Nanti kapan-kapan kita mesti renungkan dengan Sastro Jindro itu apa. Dulu waktu zaman kakek nenek ada di Jawa, kita kan bikin tumpengan. Iya. Tumpengnya gede. Habis selesai kan dibagikan. Mm. Pada makan ngomel. Katanya kok nggak enak. Itu kan tumpeng Iya, ada ingkung, ada apa segala. Habis acara selesai ingkungnya anyep. anyep. Tetangga pada Menarik itu. ngomel. Menarik Tetangga Pak pada Wiro. ngomel bahwa nenek saya kok ini kali masaknya ngawur. Nanti kita coba membahas dengan Sastro Jindro apa. Kemudian juga perlu Pak Wiro dilempar apa yang akan dibicarakan kira-kira minggu depan. Nah, siapa yang ada request gitu. Mungkin Mbak Tuti punya pemikiran apa ya. Monggo. Soalnya kadang-kadang itu kita nggak ada bahan gitu. Nah, Iya, monggo. iya. Atau Pak Wiro sendiri punya ide apa gitu. Membicarakan Iya, apa nanti gitu. sambil berjalan ya, Om. Ya, oke. Iya, tadi memang sudah disinggung tadi. Memang pada saat yang bersamaan kemarin itu setelah kejadian itu, di kelompok-kelompok lain, kelompok keagamaan, kelompok spiritualitas begitu ya. Itu memang punya kesadaran yang sama untuk mereka juga mengadakan sebuah katakan doa bersama begitu. Itu memang kemarin itu salah satunya juga saya ikuti juga dalam kelompok yang lain. Secara nasional juga mereka melakukan itu. Itu kan juga sebuah kesadaran kolektif kan begitu. Ya, Secepatnya betul. untuk Kesadaran kolektif. menetralkan lah katakan itu segera mungkin. Lalu menyebarkan energi yang positif untuk meredam yang negatif itu. Jadi tadi memang betul sekali menarik dari Dr. Bambang yang mengatakan bahwa lingkungan yang negatif itu tadi, sehingga itu menjadi akumulasi, terjadi sesuatu sehingga gampang untuk ditunggangi. Maka tadi saya juga katakan begitu banyak juga yang ada di dalam situasi dan kondisi yang menekan, tertekan, tetapi juga toh tidak terjadi apa-apa dan tidak Ya, mudah untuk ditunggangi kan begitu kan. ya betul. Mbak Tuti, monggo Ya, Rahayu. Rahayu Sugeng Dalu, Romo Tony, Pak Wiro dan Rahayu. sedantenipun ya. Menggelitik ini tadi bahwa tentang doa atau puja mantra SRA kemarin yang di kita selenggarakan kemarin itu memang saya menyadari habis itu adem gitu. Ya saya di sini ya, jadi secara fisik gitu saya nggak kena ya karena berbeda lingkungannya. Tapi kan namanya sekarang itu dunia dalam genggaman, artinya bahwa semua informasi ada di HP. Ya itu yang begitu ya istilahnya kalau dulu pagi kan kita buka koran ini pagi sarapan terus pergi ke HP cek WA cek sosial media yang lain apa yang biasa kita lihat itu muncul semua dan itu ternyata memang menyejukkan dan tersadarkan bahwa ini loh hasilnya kemarin berdoa yang puja mantra bersama itu yang hari Rabu ya kan Romo Tony. Nah, Ya, terus saya betul. ingat, ya, terus saya juga sadar juga bahwa ingat kemarin malam Selasa Kliwon, Ya. saya WA
Romo Tony bahwa Romo saya mau meditasi gitu. Sebetulnya Nggih. saya di situ sekarang jadi sadar bahwa waktu saya bertanya ke Romo, itu saya punya agenda pribadi. Artinya begini, saya meditasi untuk kepentingan saya sendiri, gitu kan. Tetapi jawaban Romo apa? Jawaban Romo ya berdoa meditasi pinuwunannya untuk kirim welas asih, mendoakan dengan pinuwunnya welas asih, sebut nama orang-orang di SLA walaupun nggak kenal atau nggak tahu namanya atau lupa namanya, tapi sebut orangnya ini itu dan mengafirmasikan kerezekian gitu. Saya buat Romo, bener itu. Saya ini sekalian sharing dan testimoni ya. Ya malam Jumat Selasa Kliwon itu saya meditasi malam Sastro Jendro. Saya sebut namanya Romo Tony, Pak Wiro, semua yang saya kenal. Dokter Bambang, saya sebut semuanya. Welas asih, terus rezeki lumintu yang seperti itu, yang seperti saya niru Romo lah istilahnya gitu. Terus habis itu saya tulis di WA gitu kan. Ya tapi kadang saya pikir, loh sopo tau Tuti iki gayane kirim buat meditasi, nyebut nama-nama SLA, kirim welas asih gitu-gitu kan. Terus akhirnya tapi saya dari habis itu saya tak kembalikan ke diri saya sendiri bahwa oh ternyata saya selama ini nenuwunnya itu untuk saya dan keluarga saya. Kenapa kok kamu nyuwun untuk orang lain yang istilahnya itu loh yang semua itu yang nggak harus kamu keluarga gitu. Nah, saya bakar dupa setiap pagi tiga gitu Romo. Nggih. Terus tetap kalau tetap seperti yang Romo bilang harus afirmasi welas asih dan rezeki. Itu saya dapat sadar tuh gini, iya ya yang sebetulnya kaos di Jakarta itu sebetulnya orang yang sedang miskin, kasih sayang, kering kering pikirannya gitu, jiwanya kering, karena kering welas asih, akhirnya mencari welas asih itu. Tapi caranya tidak seperti itu. Karena yaitu tadi, mereka jiwanya atau suksmo sejatinya itu nggak ada suksmo kuwosonya itu yang garis sodo Ya, lanang betul. itu ya kan Romo. Nah, Betul, betul. terus saya oh ya ini memang perlu sumbangan welas asih dari para spiritualis gitu. Terus akhirnya ada Zoom yang di luar Zoom biasa, nah, Zoom ad hoc itu Nggih. yang mantra bersama itu. Nah, terus Puja saya mantra. puja mantra. Terus saya begini, oh sebetulnya kalau orang bisa Triwikromo Triwikromo. ya, Triwikromo, terus ketika selesai digawa laku harian itu Triwikromo itu istilahnya dipertahankan kondisinya atau situasinya gitu Romo. Itu Nggih, kayaknya nggih. itu buat adem. Jadi ya punten dalam sewu Romo kalau Nggih, salah nanti nyuwun di atau Pak Wiro atau Dokter Bambang nyuwun dibenerke lah istilahnya. nggih. Bahwa kadang begini ya, misalnya contohnya lihat apa kan sekarang ini di sana ada dua kubu yang pro dan kontra, entah pro baik, pro buruk atau kontra yang baik atau kontra yang buruk. Itu ketika disadari, arep ngetik itu juga mikir apa gunanya?
mengko mek tambah rame ya gitu. Mm-mm. Ngetik apa gunanya gitu. Jadi akhirnya apa kalau orang itu bilang digelar, digulung, digelar, digulung, dibuka, ditutup. Akhirnya jadinya oh nggak jadi komentar istilahnya gitu Romo. Iya, Nah, betul. itu kok dapetnya jadi gini. Oh iya, meditasi sastra Jendra itu kalau dapat Triwikromo, jadi 3 kesadaran itu terkendalikan ya Taramo, terkendalikan atau itu kromo, terus kita bawa, akhirnya seperti Dokter Bambang tadi bilang, perilaku atau Romo ngendiko kesolehan, nah itu apa ya, tercapaikan. Nah, gitu Romo itu Iya, yang ya itu sharing dari saya. Itu iya, Romo. betul, betul Iya, Mbak Tuti. itu. Jadi Iya, memang ada beberapa aspek ya kita dapetin dari Triwikromo. Triwikromo itu iya. yang pertama adalah ketentraman. Yang kedua itu kita juga punya kepekaan. Artinya kita mendapatkan kecerdasan semestawi. Ya. Hmm. Nah, itu yang nanti orang kadang-kadang tahu, oh besok ini ono kedadian ini, gitu. Nah, saya kan pernah juga nulis di grup SLA, ya kan. Iya, Selain saya mendapat penghargaan 2 kali, nanti ada kejadian yang mengejutkan misalnya gitu. Nah, iya. Mas Tommy itu pernah tanya sama saya, mengejutkannya itu makro atau mikro, gitu. Ternyata makro lah kerusuhan itu. Iya. Ya, nah itu karena kecerdasan eh, semestawi dari Triwikromo juga. Ya. Iya. Nah, dan Triwikromo itu betul apa yang dikatakan Dokter Bambang. Itu akan terhimpun dan akan terjadi dengan baik kalau kita itu ya menuntut hidup kita itu perilakunya ditata kayak ya untuk kesolehan tadi istilahnya. Iya. Nah, jadinya dalam sastra Jendro itu ibadah itu yang namanya ibadah itu tidak ada pakemnya. Pakemnya ya Hmm. bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyesuaikan, bagaimana kita memberikan pelasase, bagaimana kita gitu. Jadi kesolehan itu penting. Itu ibadahnya. Jadi Iya. Triwikromo tadi memang menghasilkan beberapa, yaitu yang satu tadi ketentraman, yang kedua itu kecerdasan, yang nanti akhirnya Iya. kita bisa lebih waskito. Ketemu orang aja kita tahu harap ngapusi. Nah, peka. Iya. Gitu. Iya. Juga dalam hal kerusuhan ini, kalau kita itu orang yang suka Triwikromo ya nggak akan ketut. Iya. Gitu. Ya, saya kira ya masukannya bagus sih Mbak Tuti. Romo, Ye, monggo dokter. waktu mendalam gitu, Romo. Ini Ye, golongan mendalam. Ini ada satu cerita, Romo. Ada satu ye, cerita. Ada satu note dari bahasa Latin itu, tapi saya bahasa Indonesia kan. Itu kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu punyai. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu punyai. Saya mohon maaf. Itu ada seorang ustadz itu berbicara tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Padahal dia baru bercerai. Buyar itu. Buyar iya, dia iya, itu. iya. Buyar. Maksud saya begini. Memang Hmm. yo kita kalau melihat itu kan ngoco di diri sendiri kita ini. Terus Ya, sebenarnya apa ini perilaku ini piye gitu. Terus kehidupan Ya, sehari-hari ini leres. piye. Baru kamu bisa memberi. Lalu awak dewi kisah kemetrotean ini. Terus itu ya namanya Romo, katanya Romo bacot kencono ya di situ itu. iya, Iya, Gatot, leres. Leres. bacot kencono. Iya. Iya Ye, Romo, matur nuwun, iya matur nuwun. leres, leres, bagus itu. Iya, memang keteladanan ya dok ya, itu juga Iya. penting. Itu keteladanan penting itu. Itu bahasanya Romo itu saya salut itu.
Sumarah itu bukan pasrah total loh ya. Sumarah itu berserah diri. Pasrah Ya. total itu ngulukro namanya. Beda. Ingsun Sumarah sama ingsun pasrah total itu beda. Jauh. Itu hebatnya SLA itu. Iya, kata-kata berserah diri itu luar biasa bagi saya itu Sumarah. Iya. Sumarah dan Sumarah bukan ngelokro. Bukan lokro, bukan pasrah Kalau total, ngelokro, bukan. ya, Pasrah total itu ngelokro, tapi berserah diri beda. Coba dicari ya, artinya di ya, kamus itu. pasrah, Ternyata Sumarah ya, itu artinya berserah diri. ya. Kalau ngelokro itu ya, wes ora iso apa-apa, ora karep apa-apa itu ngelokro. Iya, bagus dong gitu dong, betul. Oke, ngatur nuwun apa? Sharing. Itu Mbak Tuti mau aku tak rungokno kok seneng aku Sharing, tuh sharing. sharing. Ya Iya, jadi sharing. Iya. iya. Monggo Pak Wiro. Iya. Susah Romo. Hadapin Gen Z ini juga paling sulit Romo. Katanya demo-demo ini berhenti karena bandarnya tekor, kehabisan peluru. Itu mereka pada jawab ke saya bukan karena doa-doa kamu kalian katanya. Ini bukan karena doa, ini karena bandarnya tekor, pelurunya habis, maka itu berhenti katanya. Nggih. Iya, berapa hari ini kan saya dikeroyok. Nggih. Oh, lucu ya. Romo, dia tidak tahu bahwa sebetulnya sesuatu itu ada yang tersurat, ada yang Ada yang tersirat. tersirat. Iya. Betul. Itu lupa dia. Bagi spiritualis kayak kita ini mengerti. Tapi Iya. bagi Gen Z yang udah percaya ilmiah, segala teknologi, AI, mereka nggak percaya. Itu yang Iya. susah. Ya, Iya. karena dia berbicara yang tersurat, bukan yang Iya. tersirat dong, repot. Satu lagi Pak Wiro. Yo, Jadi Ji, monggo. kesadaran itu ada 3 tingkat persis Romo cerita tadi. Yang pertama itu hitam putih batasnya jelas. Jadi kalau levelnya tadi yang digendikokan Romo tadi itu Romo pecat tadi itu bahwa dia masih di tingkatan sini level 1 bahwa benar salah itu. Pada tingkatan kedua gambarnya itu hitam putih tapi batasnya sudah mulai gak jelas. Mulai ada kebijaksanaan. Pada tingkatan yang paling atas itu putih bersih, KB itu benar gitu loh. Itu kalau saya melihatnya di sana. Jadi dia tuh masih di tingkat sebelah sini, masih sini benar salah. Di sini diskusi, kok padha kencono tok di sini. Itu mulai menurut saya. Bacot Kencono keluar di Zoom webinar kita. Iya. Jarkoni, wani ujar, angel nglakoni. Jarkoni. Gajah nganggo blangkon. Gimana? SLA sekarang juga pakai istilah cong. Cong ya, cong. Tetek tatak tutuk. Nah, itu juga penting itu. Cong. Terima kasih Romo Tony, Dr. Bambang, Romo Narjo, Mbak Tuti. Diskusi kita menjadi gayeng malam ini, mengangkat masalah bagaimana melihat harmonisasi, gitu ya, harmonisasi dari sudut sastra gendro, sehingga yang keluar sesuatu yang tidak harmonis itu mesti mudah dilihat karena ada ketidakseimbangan di dalam sehingga mempengaruhi keluar. Begitu juga yang dari luar akan mempengaruhi ke dalam. Tetapi bekal-bekal di dalam sastra gendro sudah jelas dipelajari, sangat logis dan bisa diikuti bahwa semua dimulai dari diri sendiri. Melihat ke dalam diri dan mengerti di dalam diri ini
ada apa saja, sehingga semuanya itu jika ada di dalam satu situasi yang seimbang dan itu dipelihara, maka itu yang namanya sebuah kematangan, sebuah keindahan, sebuah apapun namanya, tadi yang kita singgung sebagai iman, kesalehan, dan macam-macam. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, Sobat Budaya sekalian, terima kasih atas tema malam ini dari Romo Tony, dan kita akan mengulas juga nanti di minggu depan. Kita menunggu apalagi yang akan kita bahas dan menjadi bahan diskusi yang menarik. Gitu. Akhirnya, terima kasih atas tergabung di dalam diskusi malam ini dan masih setia sampai 21.46 ini. Semoga diskusi malam ini memberikan pencerahan, memberikan sesuatu hal penguatan, terutama bahwa memang di dalam diri kita ini selalu butuh sebuah usaha untuk keseimbangan antara kesadaran pikir, kesadaran rasa, dan kesadaran rogo. Bapak, Ibu, dan Sobat Budaya sekalian, terima kasih juga untuk Romo Tony. Maka saya tutup dengan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu, matur Rahayu. nuwun, Matur sedantenipun. nuwun. Matur Matur nuwun. nuwun. Rahayu, Rahayu, Matur rahayu. nuwun, Nuwun Sedandalu. Romo Narjo, Kendalu. Nuwun.